Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavian Samra dari semester 3B. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal saya mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Dr. Didi Mulyadi SHMH dan Dr. Randy Aridayandi SHMH. Yaitu kesimpulannya, latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilu karena pemilu berkaitan dengan partai politik, di mana partai politik merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi di bidang politik yang berpotensi melakukan korupsi politik. B. Dengan dasar hukum undang-undang, pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai-selesai, sehingga celah tersebut dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan. C. Karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerak bagi calon koruptor. Hampir semua kasus korupsi terkait dengan kepentingan politik lantaran para pelakunya lebih banyak dari kalangan politik dan kekuasaan, sedangkan kekuasaan absolut lebih cenderung leluasa melakukan korupsi sebab mereka memiliki jangkauan terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan. Kedua, potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghambat penghematan serta pencegahan tindak pidana korupsi politik adalah penyalahgunaan biaya penyelenggara pemilu yang berasal dari APBN dan APBD. Ketiga, upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan korupsi politik antaranya ketentuannya harus dinaikkan menjadi antar 7% sampai 10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD, juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. B. Syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat. Misalnya, kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten atau kota, terbentuk 75% di tingkat kecamatan, dan ketentuan lain yang diperlukan. C. Tidak boleh ada kompromi dan toleransi, karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.